teman dokter, jumpa lagi dengan saya Dr. Patricia di channel Teman Dokter. Jadi di episode kali ini dokter akan bahas mengenai demam. Tentu demam ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita, terutama bagi mama-mama nih. Kalau anaknya panas, pasti pada khawatir semua. Harus diapain? Cepet dikasih obat apa? Terus diapain? Dikompres, dipakein selimut. Semua mama-mama lakuin biar demamnya cepat turun. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bagaimana cara menanganinya, dokter akan bahas terlebih dahulu mengenai definisi. Definisi demam menurut WHO adalah ketika suhu tubuh lebih dari sama dengan 100 Fahrenheit. 100 Fahrenheit itu berapa? Bisa dilihat ya di sini. Jadi 100 Fahrenheit itu adalah 37,7 derajat Celcius. Jadi sebetulnya kalau kita ukur pakai tem ya, terus dilihat nih suhu badannya masih 37,0, itu belum dikatakan demam, Mams. Cuma memang seringkali teraba panas dikit, kita udah panik ya. Tapi cara yang paling tepat adalah kita harus cek dengan termometer. Penting sekali bagi mams semua untuk punya termometer di rumah, sehingga mams tidak panik sendiri mengira anaknya demam, ternyata dia tidak lagi demam. Nah, setelah mengetahui definisinya, kita di sini harus tahu bagaimana langkah penanganan awal dari demam yang bisa kita lakukan di rumah. Ada pepatah yang bilang, sedia payung sebelum hujan. Jadi kita juga harus sedia obat anti panas sebelum panasnya datang. Nah, udah terasa sih semua ibu-ibu di sini, mama-mama di sini semua sudah pada tahu ya obat panas yang biasanya kita bisa beli di toko obat, bisa beli di apotek atau bahkan beli di warung-warung kan. Nah, ada paracetamol, ada ibuprofen, sediaannya pun juga macam-macam. Ada yang drop, ada yang sirup, ada yang tablet. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan juga dengan usia dari anak-anak kita. Selain itu, apalagi yang paling penting? Yang paling penting adalah menyesuaikan dosisnya. Jadi dosis disesuaikan dengan berat badan dari anak kita. Jika mams bingung bagaimana cara menghitungnya, mams bisa menanyakannya berkonsultasi dengan apoteker di tempat mams membeli obat tersebut, atau mams juga bisa berkonsultasi dengan dokter ya. Selain penggunaan obat, ada juga mams cara-cara lain yang bisa mams lakukan di rumah. Yang pertama adalah kompres. Dokter rasa semua orang udah tahu ya kalau panas itu biasanya tuh harus dikompres. Dari zaman nenek moyang, dari zaman penjajahan Belanda juga dokter rasa tuh semua udah pada tahu kalau demam itu dikompres. Tapi masih banyak loh ternyata yang cara ngompresnya itu salah. Nah, dokter akan bahas cara kompres yang baik dan benar itu gimana. 1. Lokasi. Berdasarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia, lokasi yang disarankan untuk melakukan pengompresan adalah di kedua ketiak dengan di kedua selangkangan. Diharapkan dengan kita mengompres pada lipatan-lipatan tubuh, maka panas yang ada di dalam tubuh akan menguap keluar melalui pori-pori yang ada di kulit. Yang kedua, banyak nih kan biasanya nih ibu-ibu pada bilang gini kan, aduh dok, anak saya tuh demam, udah saya kompres loh, saya kompres pakai air es biar cepet dingin dok, kan badannya panas dok, jadi saya kompres tuh dok pakai air es, airnya tuh saya campur sama es batu yang banyak dok biar dingin. Ternyata itu salah ya mams ya, salah mams. Kenapa? Hebatnya otak kita ini mams, di dalam otak kita ini ada yang namanya pusat pengaturan suhu tubuh. Jadi ketika kita mengompres dengan air dingin, maka tubuh kita akan merespon kita sedang kedinginan mams. Ketika kita kedinginan, maka tubuh akan menggigil dan suhu badan akan naik. Jadi bukannya turun itu demam, malah makin naik. Selain itu, alasan yang kedua apa? Ketika kita mengompres menggunakan air dingin, maka pembuluh
pembuluh darah terutama yang ada di permukaan kulit ya, akan mengalami vasokonstriksi. Vasokonstriksi ini kalau diartikan secara bahasa awam, dia berarti pembuluh darah kita itu mengkerut gitu loh Mas. Nah, vasokonstriksi ini menyebabkan suhu tubuh juga naik. Oleh sebab itu, sangat tidak disarankan untuk mengkompres menggunakan air dingin atau air es. Yang disarankan apa? Yang disarankan adalah mengompres menggunakan air hangat. Jadi mulai sekarang Mams, kalau mau ngompres anak-anak kita, pakainya air hangat ya Mams ya, jangan pakai air dingin lagi ya. Oke. Lanjut ya Mams ya, masih ada lagi dong tentunya. Namanya panas nih ya Mams, sama kayak kita nih kalau lagi kepanasan, abis berjemur gitu ya, main-main di pantai, haus kan pasti Mams. Sama halnya yang terjadi saat kita demam. Jadi yang harus kita lakukan adalah konsumsi air putih atau cairan secara cukup. Hal itu untuk mencegah kita mengalami dehidrasi, terutama saat kita demam akan terjadi di penguapan air juga ya Mams, sama kayak waktu kita lagi kepanasan tuh keringetan tuh ya wajar kan. Nah keluar dah tuh air-air, nah yang keluar itu juga harus kita ganti Mams, kalau enggak kita bakal dehidrasi. Jadi ketika demam selain kompres juga harus minum air putih yang banyak dan cukup. Selain itu ada lagi nih, biasanya mama zaman dulu ya, sama kayak dokter waktu masih kecil tuh gitu juga sih ya. Waktu dokter masih pada kecil-kecil tuh biasanya kalau ada yang demam tuh dibungkus loh, dipakein baju panjang, dipakein celana panjang, bila perlu pakai kos kaki, bila perlu pakai kupluk gitu kan ya, udah kayak mau manjat Gunung Bromo gitu, masih ditambahin selimut lagi. Jadi bayangin, itu anak udah panas dibungkus kayak udah kayak mau manjat gunung gitu. Apa yang terjadi sih Mams? Makin panas. Tapi biasanya nih mama nih mau menyangkal gini, bilangnya, "Dok, tapi demamnya turun, Dok." Buktinya demamnya turun kok. Bener tahu itu Dok caranya, dokter gitu kan. Padahal nih Mams, tahu nggak alasannya kenapa kok demamnya itu turun? Karena dia kan berkeringat banyak, sama kayak yang dokter tadi udah jelasin. Ketika kita berkeringat banyak, memang akan turun demamnya. Tapi jangan salah, bahaya dehidrasi itu mengintai. Jadi mau nggak demamnya turun, tapi habis itu dehidrasi. Nah sama aja kan? Jadi kita kayak menyelesaikan masalah dengan masalah baru gitu Mams. Ibarat gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang gitu ya. Aduh, jadi nggak penting dokter ini ya. Jadi gitu Mams. Jadi mulai sekarang kalau anaknya lagi demam, pakaikanlah pakaian yang tipis, pakaian lengan pendek atau kutungan juga boleh, sah-sah aja Mams. Intinya itu pakaiin dia baju yang nyaman, nggak gerah. Dan selain itu, jangan lupa juga nih, yang terakhir ya. Yang terakhir, selain bajunya, juga harus diperhatikan suhu ruangannya, Mams. Biasanya nih ya, banyak ya pasien-pasien dokter tuh yang bilang gini, "Iya dok, dia mah demam, semalaman demam, gara-gara pakai kipas angin nih dok, jadinya masuk angin panas, jadinya tadi malam saya nggak nyalain kipas anginnya, aduh dok ini gara-gara pakai AC, dia kesentrong AC, jadinya dia demam dok." Disarankan pada saat anak demam, anak harus ditempatkan di ruangan dengan suhu yang nyaman, suhu yang sejuk, sehingga balik lagi tadi Mams, dia udah panas nggak makin kepanasan. Ketika dia makin kepanasan, makin berkeringat, banyak cairan keluar, makin dehidrasi lah dia itu. Nah terus tadi dokter udah bilang terakhir ya, maaf ya ternyata kelupaan, masih ada satu lagi.
Jangan lupa istirahat, atau bahasa kerennya nih, bahasanya orang medis nih, tirah baring. Tirah baring itu artinya bobok cantik, istirahat ya. Jadi kalau anak-anak tuh biasa ya Mams ya. Anak-anak itu kalau misalnya sakit pun gitu ya, mereka tuh masih lari sana, lari sini, main sana, main sini, main sepeda, lari ke sono gitu kan. Kita jadi mama-mama ini harus bisa galak dikit Mams. Jadi kalau anak lagi sakit tuh, terutama lagi demam, jangan lupa suruh istirahat ya. Sekian episode dari perdemaman dan perpanas-panasan ini. Apabila ada pertanyaan lain, Mams atau teman dokter dimanapun berada bisa meninggalkan komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa lagi di teman dokter episode berikutnya. Dadah.